Halo teman-teman, saya Evan Jaya, kini hadir untuk Anda. Seperti biasanya, saya akan meramalkan lagi update ramalan terbaru untuk siklus kehidupan orang yang bersio ular di bulan April 2022. Kita akan melihat, ya, pertama kita akan meramal tentang gambaran keadaan kehidupan itu seperti apa. Terus yang kedua, siklus kehidupan yang seperti bagaimana yang akan kamu jalankan dan bentuk sebagai gambaran perjalanan hidup kamu apa ya. Terus kita akan melihat tujuan rencana kamu dalam sisi mencapai sebuah harapan itu seperti apa, dan hubungan sebab akibat itu apa ya yang akan kamu terima di bulan April, serta cahaya harapan yang tersembunyi dalam bentuk cakra aura jiwa kamu yang seperti apa yang sebenarnya diinginkan ya. Kita akan melihat dari 3 zodiak yang berhubungan dengan siklus kehidupan orang yang bersio ular ya, sehingga kita akan bisa mengetahui apakah yang harus dibina dan apakah yang harus dikoreksi sehingga kehidupan kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya ya. Terakhir baru kita akan meramal tentang asmara percintaan yang dihadapi oleh orang yang bersio ular ya. Kita akan membuka ya, tapi sebelum itu kita akan memulai dengan lonceng berbunyi. Alangkah baiknya Anda juga lebih rileks, santai dan relaksasi dalam mencapai sebuah hasil ramalan ini dengan baik ya. Kita akan memulai dengan lonceng berbunyi. Kita akan mengambil kartu pertama ya. Di dalam diri kamu, ini kalau yang saya lihat, kamu masih belum ada sebuah perubahan dalam hidup kamu ya. Kamu belum ada bentuk sebuah transformasi. Kehidupan kamu masih belum ada sesuatu yang alami yang muncul dalam sebuah kehidupan kamu. Dan kamu tidak ada sebuah konsekuensi terhadap apa yang kamu lakukan, terhadap apa yang kamu ambil dalam sebuah tindakan. Sehingga tidak peduli yang namanya masalah kecil ataupun semasalah apapun yang kamu hadapi ya. Jadi ini adalah bentuk gambaran keadaan kehidupan kamu, cara menanggapi dan cara menilai sebuah masalah, sebuah keputusan yang akan kamu ambil ya. Baik dalam sebuah tindakan yang nyata ataupun hanya sebagai pemikiran yang kurang jernih dan kurang berpikir panjang ya. Nah, di sini kita akan mulai melihat ya bentuk-bentuk jiwa kamu. Ini kedepannya kalau yang saya lihat kamu masih belum bisa diarahkan dalam bentuk aura sejati kamu ya. Kamu tidak tahu dan kamu tidak bisa melihat apa yang akan kamu capai nantinya, sehingga kamu lebih banyak kebingungan, tidak ada sebuah pusat perhatian dan kamu mendapatkan sebuah jalan yang tersesat ya. Nah, dalam diri kamu itu harus bisa memberikan ataupun mendapatkan sebuah dorongan untuk sebuah ke arah yang cukup benar ya, cukup baik, dan ke depannya bagaimana akan kamu sikapi. Di dalam diri kamu itu kamu harus bisa memberikan yang bagaimana apa yang akan kamu capai, yang akan kamu geluti, sehingga dalam diri kamu itu apa yang kamu inginkan benar-benar bisa kamu raih ya. Jadi dalam diri kamu itu harus ada sebuah bentuk aura sejati kamu harus ada sebuah pergerakan dalam pencerahan aura, dan kamu harus bisa melakukan apa yang terbaik dalam diri kamu. Dalam diri jiwa kamu itu punya dorongan dan punya dukungan, serta memiliki doa ya, serta diberikan sebuah bimbingan, kritik, saran dan nasihat, serta solusi yang terbaik yang bagaimana yang akan kamu jalankan itu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang mendorong bahwa kamu tuh jatuh bangun, tapi kamu harus bisa melakukan itu semuanya dengan slow and steady ya, lambat tapi pasti ya, gitu ya. Nah, oke. Jadi kita akan mulai melihat bentuk gambaran jiwa kamu itu. Kamu itu sebenarnya di sini banyak pemikiran ya. Kamu banyak berpikir, kamu banyak melakukan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipikirkan, sehingga the thoughts ya, ini pikiran itu banyak kemana-mana gitu. Pemikiran kamu banyak yang dipikirkan, tapi tidak ada satupun ataupun kombinasi pemikiran kamu itu untuk melakukan sebuah pencerahan aura, itu untuk melakukan sebuah tindakan itu tidak ada. Lebih banyak kamu takut-takutnya dan kamu menilai bahwa itu semua tidak bisa, ini tidak bisa, ini tidak bisa, dan tidak bisa. Padahal semuanya itu hanya sebuah ilusi dan sebuah ketakutan. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu capai tidak tergerak dalam sebuah proses positive movement
Ya, jadi tidak ada sebuah pergerakan yang positif, pergerakan yang baik ke depannya. Nah, dalam diri kamu itu seharusnya ada sebuah musyawarah, mufakat ataupun secara kebersamaan, secara kekeluargaan. Jadi dalam diri kamu itu apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu dapatkan, itu semua akan berdasarkan dalam diri kamu seperti apa, ya. Jadi dalam diri kamu itu barulah bisa membuat sebuah hubungan jodoh yang baik dengan orang lain, bisa memberikan sebuah keakraban ataupun membuat sebuah jodoh hubungan yang cukup fantastis ataupun membuat kerjasama relasi yang cukup membaik, cukup bagus dan lebih positif ya. Sehingga dalam diri kamu itu bentuk gambaran hidup kamu itu itulah yang akan kamu capai, sehingga jangan terlalu banyak berpikir dan jangan terlalu banyak berpikiran negatif, karena itu semuanya itu hanya akan menyia-nyiakan waktu kamu, dan kamu semakin lama semakin ke depan cara berpikir kamu nanti tidak akan mendapatkan sebuah jalan yang baik, malah kamu akan ditemukan sebuah jalan yang tersesat ya, membuat diri kamu merasa dirugikan. Nah, di dalam diri jiwa kamu untuk menggapai sebuah harapan ya, yang saya lihat kamu tidak ada sebuah kegembiraan, tidak ada sebuah rasa sukacita, dan tidak ada sebuah rasa kepuasan hati. Jadi dalam diri kamu itu apa yang kamu capai tidak memberikan sebuah kekuatan, sebuah energi yang bagaimana akan kamu capai ke depannya. Sehingga dalam diri kamu itu kamu perlu adanya sebuah pencarian spiritual. Perlu ada pencerahan aura, perlu adanya dukungan, perlu adanya doa, dan perlu adanya sebuah bimbingan sehingga kamu bisa terrealisasi ya, bisa tersinkronisasikan, bisa membuat sebuah harapan itu menjadi lebih bagus ke depannya. Sehingga apa yang kamu capai nantinya bisa mendapatkan sebuah keberkahan dan rasa sukacita yang cukup besar. Nah, dalam diri jiwa kamu seperti apa? Di sini semua berdasarkan dari bentuk pemikiran kamu. Jiwa kamu seperti apa, itulah nanti akan kamu capai ke depannya ya. Nah, di dalam diri jiwa kamu, ini kalau yang saya lihat, apa yang bakal kamu terima balasan karma di kehidupan kamu di bulan 4 nantinya, di bulan April. Kalau yang saya lihat kamu lebih banyak, lebih suka melihat budaya bangsa lain ya. Dan kamu pengennya ingin bisa hidup di bangsa lainnya, karena kamu selalu merasa bahwa kamu tinggal di bangsa negara yang sekarang ini, kamu merasa bahwa tidak berkecukupan ataupun pengennya ingin hidup lebih baru, lebih layak lah daripada tinggal di negara bangsa ini gitu ya. Nah, jadi kamu pengen hidup lebih bagus, tapi kamu tidak tahu arah kemana lagi, kamu mau dibawa kemana gitu loh. Jadi jiwa kamu itu sangat terganggu dan banyak melakukan sebuah pencerahan aura ya. Kamu pengennya kamu hidup lebih mapan, kamu pengennya hidup kamu lebih besar, lebih kuat, dan kamu bisa hidup lebih berkelimpahan ya. Kamu lebih suka menyukai bangsa lain daripada bangsa sendiri. Jadi itulah yang saya lihat untuk kamu orang berusia ular, kamu lebih menyenangkan melihat ataupun merasakan mengalami hidupnya di bangsa lain ataupun bangsa negara maju daripada di tempat bangsa kamu sendiri, sehingga kamu merasa bahwa kamu sendirilah yang menilai bahwa kamu tidak layak untuk tinggal di bangsa ini, karena kamu merasa bahwa hanya begitu-begitu saja dan tidak ada sebuah kemajuan. Itu yang saya lihat ya. Nah, sehingga di sini yang saya lihat kamu untuk orang Shouler banyak sesuatu yang terpuruk, banyak sesuatu yang kamu nilai dan kamu kembangkan, tapi tidak memberikan sebuah pembuahan hasil ya, yang bagaimana nanti akan kamu capai ke depannya. Nah, kita akan beralih ke bentuk cakra aura jiwa kamu yang tersembunyi. Sebenarnya harapan apa yang diinginkan oleh aura jiwa kamu? Satu, penyatuan jiwa, suara hati kamu dengan pemikiran kamu, jiwa kamu dengan hati kamu ya. Jadi dia pengen inner voice, dia pengen menyatukan, dia pengen membantu kamu, tapi kamu kurang adanya sebuah keteraturan, keseimbangan, dan peka terhadap intuisi hati kamu, sehingga susah untuk bisa lebih banyak berkomunikasi dengan aura sejati kamu, dengan diri kamu sendiri. Terus yang kedua, kamu kurang adanya sebuah kedamaian dalam hati jiwa kamu, kedamaian dalam aura kamu seperti apa. Jadi dalam diri jiwa kamu seperti apa akan kamu kembangkan, itu berdasarkan dengan bentuk kegembiraan dan kepuasan hati kamu ya. Terus yang ketiga, pencerahan aura kamu di sini, kamu tidak ada sebuah rasa fokus dan lebih konsisten. Kerja kamu seperti apa tidak memberikan sebuah harapan yang baik.
dalam diri kamu tuh seperti apa, tidak ada sebuah dampak yang baik, sehingga rasa fokus yang didapatkan juga tidak bisa didasarkan dengan penuh bentuk keprihatinan ataupun sesuatu yang mendasari bahwa kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu seperti apa tidak tergambarkan dalam sebuah emosi yang memberikan sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu, bagaimana akan kamu sikapi ke depannya, ya. Coba di sini kita akan melihat bentuk-bentuk tiga zodiak yang lebih terpengaruh dengan kehidupan, siklus kehidupan orang yang berusia ular, ya. Yang pertama yaitu zodiak Capricorn, ya. Kita akan melihat. Yang kedua adalah zodiak Cancer. Yang ketiga ada bentuk pengaruh dari planet bulan, planet bumi, ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat hanya ada 2 zodiak saja yang lebih terpengaruh dan ditambah dengan pengaruh planet bulan, planet bumi, ya. Ini planet Earth, ya, planet bumi, ya. Kita akan menjelaskan satu persatu. Dengan jiwa kamu, ini kalau saya lihat ada sebuah rasa seharusnya, ya, itu zodiak Cancer dan zodiak Capricorn dengan pengaruh dengan siklus kehidupan orang ular seharusnya dilakukan dengan secara bentuk kestabilan, ya, aman dan cukup berlimpah, ya, karena itu semua berhubungan dengan bumi. Jadi segala apapun seharusnya bisa dilakukan dengan secara finansial, secara materi, dan secara pemikiran yang bagaimana yang harus dikerjakan dengan cukup kelimpahan, ya. Terus juga kehidupan kamu juga harus bisa terpelihara dan ada sebuah kepuasan hati, ya. Dan apa yang kamu lakukan dalam bentuk apapun bisa dilakukan dengan bentuk kemurahan hati dan tidak tergesa-gesa, ya. Bersikap tenang dan hindarilah tindakan yang secara tiba-tiba ataupun secara menggebu-gebu, sehingga tindakan kamu tuh tidak ada sebuah rasa keputusasaan ataupun merugikan diri sendiri ataupun orang lain, ya. Jadi itulah yang saya lihat zodiak Capricorn, Cancer, siklus kehidupannya ada pengaruh dengan orang yang berusia ular, ya. Coba kita akan lihat bentuk pesannya apa. Di sini ada satu kartu, kita akan menarik dulu. Satu kartunya di sini ada kartu friendship, ya. Nah, jadi satu kartu ini mengatakan bahwa tidak ada sebuah rasa persahabatan, ya. Tidak ada sesuatu untuk mewujudkan sebuah impian. Jadi rencana tujuan kamu di sini kalau saya lihat hanya begitu-begitu saja dan tidak ada sebuah pergerakan. Jadi kehidupan kamu cukup monoton sekali, ya. Di dalam perjalanan hidup kamu itu seharusnya bisa melakukan yang terbaik. Harus ada sebuah tahap demi tahap, tapi yang kamu lakukan di sini tidak ada sebuah inspirasi, tidak ada sesuatu yang membuat bahwa kamu tuh bisa lebih bagus ke depannya. Jadi sehingga dalam diri kamu itu tidak ada memberikan sebuah harapan jiwa kamu seperti apa, sehingga tidak ada sebuah bentuk ide ataupun perkembangan dalam hidup kamu dalam mengembangkan harapan kamu, ya. Nah, jadi dalam diri jiwa kamu seperti apa tidak tergambarkan dalam sisi positif baiknya, sisi baiknya bagaimana yang akan kamu capai. Nah, itulah adalah pesan mengatakan bahwa kehidupan kamu harus dilakukan dengan sebaik mungkin dan jangan melakukan sesuatu yang benar-benar tidak memberikan sebuah ekstra perhatian yang baik, ya. Di dalam diri jiwa kamu seperti apa, itulah nanti akan tergambarkan sebuah perwujudan dalam sebuah impian kamu, ya. Coba kita akan melanjutkan lagi dengan bentuk asmara percintaan kamu. Orang yang berusia ular ada pengaruhnya dengan zodiak Capricorn dan zodiak Cancer, ya. Kita akan ambil kartu dulu. Dalam hubungan asmara percintaan kamu untuk orang berusia ular, ini yang saya lihat tidak ada sebuah rasa cinta, tidak ada sebuah kekuatan, dan tidak ada sebuah keinginan, ya. Yang ada yang saya lihat munculnya sebuah ketakutan dalam berhubungan, ya. Karena kenapa? Ini kalau saya lihat menggambarkan bahwa hubungan itu seharusnya bisa menciptakan sebuah keakraban,
pendekatan diri jiwa dengan satu sama lain dan tidak ada sebuah hubungan yang cukup bagus ke depannya ya. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu dapatkan itu benar-benar bisa menyikapi segala sesuatunya dengan baik. Tapi yang di sini yang saya lihat hubungan itu malah membawa sebuah kegelisahan dan sebuah ketakutan ya. Terus ini kalau yang saya lihat ya, tidak ada sebuah keterbukaan ya, tidak ada sebuah kepastian dan kemauan. Jadi mungkin kurang bisa membuka lembaran baru sehingga rasa trauma yang cukup tinggi sehingga apa yang kamu rasakan tidak memberikan sebuah sisi baiknya. Terus yang kedua, yang ketiga, ini yang saya lihat ada Two of Wands ya. Harus bisa saling berbagi ya, saling menyampaikan ataupun saling perhatian, saling mengungkapkan sebuah perasaannya. Karena yang saya lihat di sini tidak ada sebuah saling berbagi ya, tidak ada sebuah sisi positif yang bisa didapatkan dalam sebuah impian dalam mewujudkan sebuah hubungan. Dalam diri kamu seperti apa tidak menceritakan bahwa kamu bisa lebih puas ataupun mendapatkan sebuah kesuksesan dalam berhubungan. Nah, jadi asmara percintaan kamu untuk orang seular, pengaruh zodiak Capricorn, Cancer, itu hubungannya itu cukup lumayan ya. Jadi harus ada sebuah simpati dan hubungan yang bagaimana yang akan kamu jalankan ke depannya. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan itu benar-benar dirasakan dengan satu sama lain antar hubungan. Jadi kalau misalnya tidak ada sesuatu yang membenarkan dalam sebuah asmara percintaan, jadi apapun yang diinginkan tidak memberikan sebuah sisi positif, maka semuanya itu akan bubar dan tidak akan mendapatkan sebuah hubungan yang akan dibawa kemana dan tidak akan mendapatkan sebuah hubungan yang baik-baik saja ya. Nah, oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kamu orang yang bersio ular dengan dua sio yang berpengaruh dengan zodiak Capricorn, zodiak Cancer dan pengaruh dengan planet bumi ya. Oke teman-teman, jika memang ada pertanyaan ingin ditanyakan bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ke nomor WA saya 081919935839. Anda jangan lupa like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya seperti biasanya ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya, salam untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan kehidupan Anda bisa lebih bagus lagi ke depannya dan bisa meraih sebuah impian dan banyak rezeki. Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.